Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang solusi ketahanan ekonomi dan pangan di tengah wabah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sami. Saya adalah dosen kimia sekaligus owner dan entrepreneur dari Sebar, yaitu Sehat, Berkah, Rizki Berlimpah. Amin. Nah, ini salah satu tujuan saya untuk membuat Sebar, yaitu sehat, berkah, rizki berlimpah, serta bisa disebarkan ke banyak orang. Nah, insya Allah video ini nanti akan diupload di YouTube Cita ya. Dan ini adalah salah satu Facebook saya, yaitu Sehat, Berkah, Rizki Berlimpah. Nah, silakan Anda bisa berkunjung di Facebook kami. Adapun pembahasan dari video kali ini yaitu membahas tentang berbagai hal, terutama tentang sekilas tentang COVID ya, bagaimana sebenarnya COVID itu, lalu kadang di masyarakat juga ada hoak-hoak ya, berita-berita bohong tentang COVID, lalu bagaimana kita menyikapinya. Kita juga akan membahas tentang masalah ekonomi dan pangan. Tentunya kita harus tahu dulu masalah ekonomi dan pangan itu seperti apa, sehingga kita juga bisa tahu solusinya. Dari masalah itu kita akan cari solusi ketahanan ekonomi, lalu solusi ketahanan pangan, dan yang kelima adalah tips sukses. Adanya solusi saja belum tentu menjamin suatu kesuksesan. Karena itu kita butuh yang namanya tips sukses. Sebenarnya masalah COVID ini banyak macamnya ya, tidak hanya ekonomi dan pangan. Tapi untuk kali ini saya fokuskan di masalah ekonomi dan pangan. Sekilas tentang COVID ya, sekilas tentang COVID. Pada video-video yang lain nanti sudah saya buatkan playlist berbagai video berkaitan dengan COVID, baik itu berkaitan dengan gejala-gejalanya ataupun orang yang sembuh di COVID itu ceritanya seperti apa, ataupun cara meningkatkan imunitas itu seperti apa dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di Facebook, di channel YouTube kami ya, yaitu di Cita ya. Nah, ini sekilas saja ya berkaitan dengan COVID. Yang pertama, COVID atau coronavirus disease itu diakibatkan oleh virus. Nama virusnya itu 2019 novel coronavirus. Nah, ini nama virusnya. Virus ini mengakibatkan berbagai macam gejala penyakit ya, gejala penyakit baik itu pernafasan dan lain sebagainya, terutama di pernafasan. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yang perlu saya luruskan ya, mungkin ada ya beberapa orang yang mengatakan mari kita berdampingan dengan COVID ya, atau juga bahkan ada yang mengatakan COVID itu atau corona itu seperti istri, seperti pendamping kita ya. Kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Saya lebih menganggap virus itu mengakibatkan penyakit dan musuh bagi kita ya. Penyakit harus kita lawan. Karena itu kita bukan berdampingan dengan COVID tapi bermusuhan ya, bermusuhan dengan COVID. Ya, saya tidak ingin ya, saya tidak ingin Anda, mohon maaf ya, mohon maaf, salah konsep ya, antara berdampingan dengan bermusuhan itu beda ya. Masa COVID atau virus ini disamakan dengan istri? Kalau saya ya nggak mau, istri saya ya nggak seperti COVID ya, tidak seperti corona ini ya, yang bahaya. Istri saya ya sangat membahagiakan saya, bukan malah membahayakan saya, seperti itu. Jadi kita ini bermusuhan, jangan berdampingan dengan COVID. Jadi langkah-langkah bermusuhan itu seperti apa? Ini kan beda dengan langkah berdampingan ya. Yang ketiga yaitu tingkatkan iman dan takwa serta imun kita ya. Memang saat ini belum ditemukan secara pasti ya obat untuk COVID itu sendiri ya, ataupun vaksin untuk COVID ya.
walaupun beredar vaksin dan lain sebagainya, kalau saya secara pribadi sebagai seorang intelektual ini masih meragukan ya, karena vaksin itu ya pembuatannya itu lama, harus melakukan uji coba dan lain sebagainya. Begitupun dengan apa namanya tadi, obat ya, sehingga perlu uji coba obat tersebut. Ini tidak dalam waktu yang singkat sekali ya, seperti itu. Lalu kondisi saat ini mungkin sebagian orang mengatakan new normal ya, new normal sehingga dianggap seperti halnya normal beneran ya, bener dianggap normal beneran. Banyak orang menganggap new normal itu normal beneran seperti sedia kala. Mohon maaf ya, itu tidak tepat. Nah, yang benar ini kondisi saat ini tidak benar, tidak normal, tidak benar-benar normal. Artinya enggak seperti sedia kala sebelum adanya apa namanya pandemi ini ya. Jadi kita harus pahami kondisi saat ini tidak normal. Nah, karena tidak normal maka kita lakukan protokol kesehatan yang benar dan ketat. Nah, mari kita lakukan protokol kesehatan kalau kita memang benar-benar sayang terhadap diri kita, keluarga kita, anak kita, sahabat-sahabat kita ataupun lingkungan sekitar kita. Mari lakukan protokol kesehatan yang benar dan ketat ya. Adapun protokol-protokolnya ini, ini lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau gunakan hand sanitizer ya. Lalu konsumsi gizi yang seimbang. Ada juga suplemen-suplemen ataupun vitamin-vitamin, misalkan madu ya, ataupun yang lain ya. Ini perlu kita apa namanya, minum juga herbal dan lain sebagainya, karena kondisinya nggak normal ya, nggak normal. Kita perlu tambahan apa namanya, suplemen ataupun vitamin yang bisa meningkatkan imunitas kita ya. Lalu hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Kalau sudah dicuci nggak apa-apa, waktu kita mandi misalkan kita nyentuh hidung, mulut dan lain sebagainya nggak apa-apa ya. Lalu aktivitas fisik dan senam atau senam ini perlu kita lakukan supaya tubuh kita ini sehat ya, imun kita juga meningkat. Istirahat yang cukup, tidak merokok apalagi alkohol ya, jangan ya, alkohol haram, jangan. Tidak merokok, jangan sampai merokok. Alhamdulillah walaupun laki-laki saya tidak merokok ya. Saya tidak mau dibodohkan dengan wah laki-laki kok nggak merokok, banci ya. Jangan begitu ya. Bagi saya faktanya banci aja merokok. Kenapa kita harus merokok kalau merokok itu merugikan kesehatan kita ya. Lalu tutup mulut saat batuk, bersin dengan lengan atas atau tisu. Lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan ya. Mengendalikan penyakit penyerta. Nah, ini kalau punya penyakit penyerta, nah ini lebih rentan terhadap COVID. Lalu segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian, karena baju ataupun apa namanya yang lain ya, celana dan lain sebagainya itu bisa terhinggap oleh COVID itu sendiri, sehingga harus kita ganti ya. Lalu bersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabotan seperti meja, kursi dan lain sebagainya. Sekarang kita beranjak ke masalah ekonomi. Apa saja masalah ekonomi yang terjadi? Yang pertama yaitu krisis ekonomi ini melanda banyak negara ya, 200-an negara lebih. Ini melanda salah satu sebabnya yaitu karena adanya pandemi ini ya. Menurut IMF, ekonomi global itu mengalami penyusutan. Penyusutannya besar ya, 3% per tahun ya, 3% per tahun. Dan dibutuhkan waktu secepatnya 3 tahun. Orang-orang ketika pandemi ini sehari kerja, sehari libur, bahkan ada yang dirumahkan ya. Dirumahkan itu bahasa harusnya itu di PHK atau dipecat ya, seperti itu. Ada juga jutaan masyarakat menganggur ya, sebagaimana kita lihat di gambar ini ada 6,88 juta. Ini bukan angka yang sedikit untuk. Lalu ada juga omset usaha turun, jualannya labanya turun, seperti itu. Karena apa ya, daya beli masyarakat turun, sebagian masyarakat di PHK, sebagian lagi menganggur, sehingga omset usaha turun.
Bagi yang bekerja ini dilema ya, antara mengutamakan kesehatan dan menyelamatkan ekonomi. Pinginnya itu mengutamakan kesehatan dengan melakukan lockdown, lockdown, tidak keluar rumah dan lain sebagainya. Khusus yang sebenarnya kalau di dalam agama saya, agama Islam ya, yang berpenyakit lah yang harus dikarantina ya, yang berpenyakit yang harus dikarantina, sehingga tidak semua orang itu harus melakukan lockdown ya. Tapi ketika penyebaran penyakit ini sudah tidak tahu mana yang sakit mana yang tidak, nah ini memang lockdown ini harus segera dilakukan. Seharusnya sejak awal ya, sejak awal misalkan di suatu daerah itu ada yang kena penyakit, maka daerah itu harus di lockdown. Salah satu masalahnya ketika melakukan lockdown yaitu harus juga dipenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kalau nggak dilakukan ya orang, ada yang berpendapat lebih baik keluar rumah untuk mencari mencari makan daripada nanti nggak bisa makan dan lain sebagainya. Tadi berkaitan dengan pengangguran, ternyata jumlah angkatan kerja kita ini banyak ya, 136 juta, 6,82 jutanya ini masih menganggur. Seperti itu. Dari yang menganggur itu kebanyakan adalah lulusan SMK ya. Oke, ada juga masalah pangan. Beberapa negara di dunia sudah mengamankan diri masing-masing soal pasokan pangan dengan melarang ekspor di kala pandemi COVID-19 ini. Contohnya adalah Vietnam dan India ini mulai larang ekspor ya. Ya demi menjaga kebutuhan pangan dalam negeri ya, kebijakan dari negara tersebut melarang ekspor. Seperti itu. Ya, ini negara yang melindungi rakyatnya ya. Lalu krisis pangan dipicu antara lain oleh terbatasnya pekerja di sektor pertanian. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang itu yang lebih suka kerja kantoran daripada kerja di lahan pertanian ya. Petani dan peternak ini kesulitan menjual hasilnya sebab minimnya permintaan, apalagi setelah ada PSBB ya. Lalu ada lagi terbatasnya pangan dan harganya ini naik ya, karena tadi harga petani ini sulit untuk menyebarkan atau menjualkan hasil tanamannya, sehingga pangan ini terbatas ya. Pangan yang terbatas ini mengakibatkan harganya naik ya. Ada lagi konsumsi makanan yang kurang bergizi. Nah, ini juga masalah ya di bidang pangan ya. Kalau makanannya kurang bergizi, bisa jadi akan mengakibatkan imunitasnya turun. Karena itu makan makanan yang bergizi ya. Lalu solusi ketahanan ekonomi. Tadi adalah masalah-masalahnya. Setelah kita mengetahui masalah, tentu kita harus mencari solusi ya, jangan bingung dan lain sebagainya. Insya Allah telah memberi kita ya akal, Allah telah mengkaruniakan kita pikiran. Karena itu kita berpikir bagaimana solusinya ya, solusi dalam ketahanan ekonomi, solusi ketahanan pangan dan lain sebagainya. Oke, solusi yang pertama ya, hemat ya. Kita harus hemat ya, belanja keperluan yang prioritas, yang lebih penting ya. Kalau itu keperluannya kurang prioritas, kita singkirkan dulu, apalagi kalau uang kita terbatas. Uangnya yang melimpah saja, ini seharusnya juga berpikir seperti ini. Melimpahkan saat ini belum tentu 2-3 bulan lagi uang Anda masih melimpah. Karena itu hematlah ya, hemat. Apalagi di kondisi pandemi saat ini. Saya sarankan yang pertama hemat ya. Yang kedua yaitu puasa sunnah, khususnya bagi orang muslim. Tapi agama-agama yang lain konon katanya itu juga ada puasanya ya. Bagi agama muslim perbanyaklah puasa ya, baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib tentu harus dilakukan ya. Puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram dan lain sebagainya ya. Nah, dengan puasa ini ya berarti konsumsi kita makin sedikit ya, bukan puasa yang
puasa balas dendam, dalam artian itu ketika berbuka, wah balas dendam makan makanan yang banyak, ya sama aja, bukan malah hemat, bukan malah hemat ya, malah boros ya. Seperti itu kalau balas dendamnya seperti itu, malah bisa sakit. Langkah berikutnya ya, solusi yang kami tawarkan yaitu cari alternatif tambahan pemasukan, misalkan menjadi pedagang online ya, keliling, pedagang keliling, dropshipper, youtuber atau jasa. Nah ini kok ada YouTube ya, ini sponsor bukan ya, ini hanya channel YouTube saya yang saya gunakan untuk menyebarkan ilmu ya, termasuk ini nanti saya sebarkan di sini ya. Bisa juga kerjasama dengan orang lain ya, kerjasama, cari orang-orang yang profesional dan juga amanah ya. Nah ini bisa investasi emas, properti dan lain-lain ya. Saya takutkan terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah. Supaya nilai uang rupiah kita itu tidak anjlok dan lain sebagainya, sebaiknya ditabung dalam bentuk emas. Kalau uangnya sudah terlalu banyak, bolehlah dalam bentuk properti. Bersedekah dengan ikhlas, yakin dan benar. Loh, ini ekonominya sedang turun kok disuruh bersedekah. Nah ini ada yang mengatakan cara langit ya, cara langit untuk memudahkan, melancarkan sumber rezeki kita, maka perbanyaklah bersedekah ya. Mungkin banyak cerita-cerita bagaimana keajaiban bersedekah yang pernah kita dengar. Salah satu contohnya ini misalkan ya, saya mohon maaf ini tidak berusaha sombong ataupun yang lain, pernah suatu saat ketika saya masih kuliah S2 ya, ini masih kuliah S2, saya tidak punya banyak uang, tapi saya sudah menikah ya, kuliah menikah, KKN, kuliah kerja nikah, S2 tapi ya, ketika saya S2 saya belum punya pekerjaan yang tetap, kerjaan saya hanya ngelesi ya, les privat. Ternyata saya butuh uang sekitar 7 juta ya untuk penelitian. Waktu itu juga butuh untuk yang lain. Alhamdulillah dari ngelesi itu saya pernah itu ngelesi 1 jamnya 100.000. 3 jam langsung ngelesi 3 jam saya pernah dapat 300.000. Alhamdulillah ya. Waktu itu ada saya mengikuti pengajian, temanya bersedekah, kiainya atau ustadznya itu menyarankan kita bersedekah. Waktu itu di dompet saya hanya 300.000 hasil ngelesi itu ya, karena saya tahu pentingnya bersedekah itu terutama untuk kegiatan dakwah. Maka saya sedekahkan semua 300.000 ya. Ajaibnya ya, besoknya itu saya dapat kabar saya dapat uang 7 juta ya, dari beasiswa penelitiannya itu. Alhamdulillah ya, dari 300.000 cair 7 juta. Alhamdulillah ya. Syaratnya tadi ya, kita lakukan dengan ikhlas, yakin dan benar. Solusi yang lain ya, negara memberi bantuan dan mengatur ekonomi dengan baik. Solusi ketahanan pangan. Kalau tadi itu beberapa solusi ketahanan ketahanan ekonomi, ini solusi ketahanan pangan. Ini masih ya, masih jadi solusi ya, hemat, belanja keperluan yang prioritas, pangan-pangan yang tidak perlu ya jika usah dibeli ya. Beli yang bergizi ya, yang bergizi, sayuran. Gak apa-apa lah makan mie, tapi jangan mie terus ya, itu nggak baik bagi kesehatan kita ya. Puasa Senin Kemis Daud. Ini solusi yang beda, ini berkebun di halaman rumah. Bisa juga di tembok. Pak ini kan kota, bagaimana kita mau berkebun, lahannya terbatas. Ini solusinya bisa di tembok, bisa di tangga ya, di tangga. Kalau rumahnya itu tingkat kan ada tangganya, seperti bisa di tangga atau di atap rumah, di atas got bisa ya. Ini ada gambar-gambarnya. Bisa juga berternak ikan, ayam, kelinci, domba dan lain-lain ya. Kalau saya berternak ikan ya, berternak ayam dan kelinci ini belum saya, lahannya terbatas ya. Apalagi domba. Kalau domba saya bukan berternak, tapi saya kerjasama dengan orang
saya beri uang untuk beli domba tadi ya, domba bunting, lalu diternakkan oleh pengelolanya itu. Nah, ini kerjasama ya, sama. Bersedekah dengan ikhlas, yakin dan benar, ini masih jadi solusi. Karena dengan bersedekah, insya Allah kalau kita membantu orang, insya Allah Allah juga akan membantu kita, yakinlah ya. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas dan benar. Nah, kalau dari segi negara ini seharusnya memberi bantuan ya, dan mengatur pengadaan distribusi pangan dengan baik ya, sebagaimana negara-negara tadi. Ada negara itu yang sampai melarang untuk melakukan ekspor ya, melakukan ekspor itu dilarang ya, supaya apa, kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh video cara berkebun. Ini tadi yang saya sebutkan, ini salah satu pembicara yang alhamdulillah dia sukses di bidang peternakan ya. Ini video-video ini bisa Anda lihat di Cita ya, Cinta Ilmu Teknologi dan Agama ya. Ini gratis ya. Saya ini ingin menyebarkan banyak ilmu ya, terutama kalau ini dari segi video-video, saya juga ingin buat buku yang banyak supaya amal jariahnya banyak ya. Amin, amin. Tips suksesnya ini saya singkat saja supaya Anda mudah memahaminya, yaitu duit ya. Duit ini singkatan ya. Nah, kalau ingin sukses Anda harus punya duit. Nah, singkatannya doa, usaha, Islam, dan tawakal. Nah, bagi Anda yang agamanya yang lain ya, selain Islam, bisa juga ilmu. Nah, seperti itu ya. Anda bisa lihat nanti di YouTube ya, tips sukses duit ini sudah saya buat rinciannya, ceramahnya. Ini sebenarnya ini ceramah saya ketika saya ngisi khutbah ya, ngisi khutbah saya rekam, saya jadikan ceramah ya. Nanti Anda bisa lihat di YouTube secara rinci apa duit itu maksudnya apa. Nah, secara garis besar seperti ini, doa ya. Nah, doa. Kalau kita berusaha tanpa doa, kok sepertinya kita ini makhluk yang sombong. Kita ini kan diciptakan oleh Allah, Allah Maha Berkuasa, ya mintalah pada yang Maha Kuasa tersebut bantuan dalam mempermudah usaha-usaha kebaikan-kebaikan yang ingin kita raih. Nah, berdoa, kata kunci yang pertama berdoa dan berusaha. Nah, berusaha secara optimal itu bekerja. Nah, kalau Anda bekerja ya bekerjalah secara keras, cerdas, ikhlas, tuntas. Nah, ini berusaha secara optimal itu seperti itu. Nah, jangan lupakan ya menggunakan aturan Islam ya, menggunakan aturan Islam, menggunakan ilmu ya. Aturan Islam secara menyeluruh. Islam itu mengatur semuanya, termasuk dalam hal berusaha mencari ekonomi ya, mencari rizki ya, ini diatur ya. Disertai dengan tawakal. Tawakal yang benar itu tidak hanya sebelum atau banyakkan orang mengatakan tawakal itu sesudah berusaha. Enggak ya. Tawakal yang benar itu sebelum, saat, dan sesudah berusaha. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ketika kita berazam ya, kita punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang itu masih lama, misalkan saya berazam untuk naik haji, nah, maka saya bertawakal. Nah, sebelum naik haji pun saya bertawakal, tidak hanya setelah naik haji, sebelum, saat, dan naik haji pun saya akan bertawakal. Nah, tips sukses ini bisa Anda lakukan tidak hanya supaya ketahanan ekonominya ataupun ketahanan pangannya juga sukses, tidak hanya di situ, tapi juga bisa sukses dalam hal yang lain. Misalkan ini ya, sukses dalam menjadi generasi terbaik yang sukses mulia dunia akhirat. Insya Allah ya, tips sukses ini bisa Anda terapkan dalam berbagai aktivitas ya, untuk mencapai kebaikan-kebaikan ya. Nah, bagaimana rinciannya bisa Anda lihat di channel YouTube Cita ini ya, tips sukses dunia akhirat. Nah, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit sharing dari saya, Pak Sami ya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat atau Anda ingin manfaatnya lebih tersebar kepada banyak orang, silakan like,
subscribe dan share serta beri komentar yang positif ya pada channel YouTube kami ya, yaitu Cita. Nah, silahkan ya supaya lebih bermanfaat. Mudah-mudahan amal Anda untuk menyebarkan ilmu ini diterima oleh Allah. Anda mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.